Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Alhamdulillah ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih. Hari ini siapa aja yang nggak hadir? Benazir tadi ya, tadi selesai upacara sakit. Ada lagi? Gak ada ya, cuma satu orang ya. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Benazir cepat sehat lagi ya. Amin. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Iki, dipimpin doa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Oke. Sebelum itu, Bapak mau tanya, apakah tugasnya sudah dikerjakan? Tugas yang di sekolah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nanti jangan lupa di akhir pembelajaran tugas yang dikerjakan di rumah dikumpulkan di depan ya. Nanti akan Bapak nilai. Oke? Nah, selanjutnya kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam bagian tubuh ya. Dari mulai ada kepala, tangan, anggota tubuh dan juga kaki. Tak lupa juga kita kemarin belajar tentang mata dan apa aja yang ada pada mata. Ya. Hari ini bakalan beda. Ya, hari ini bakalan beda. Kita akan belajar tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Atau kalau misalkan yang lagi booming sekarang mah AI. Ya. Tahu AI? Tahu. Tahu ya. Sekarang udah mulai nih. Bantu saya mengerjakan tugas. Nah, itu pakai AI tuh. Atau kalau misalkan kemarin Albi bilang, "Cici, Pak, Cici." Nah, itu salah satu contoh AI. Nah, adapun nanti beberapa yang akan kalian pelajari adalah satu, kita akan belajar tentang macam-macam AI atau macam-macam kecerdasan artifisial. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran nanti kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dari kecerdasan artifisial. Terus mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Memberikan contoh aplikasi kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap kritis juga bijak dalam memahami penggunaan kecerdasan artifisial. Oke? Nah, selanjutnya sebelum ke sana ya, sebelum ke arah pembelajarannya, Bapak mau sedikit memberikan materi tentang kecerdasan artifisial. Nih, Bapak tanya dulu nih di sini, Cung yang pernah menggunakan Cici? Pernah. Pernah. Oke, ada lagi yang menggunakan ChatGPT. Terus Google Assistant. Tahu nggak yang Google Assistant? Contoh misalkan, halo Google, buatkan saya jadwal. Nah itu juga sama ya. Atau ada yang pernah menggunakan Face ID, tahu Face ID?
Kalau misalkan kalian buka HP, gak usah gak usah pakai kata sandi, tapi langsung diarahin ke wajah. Karena ada di HP-nya. Ada. Kalau atau pakai sidik jari. Nah, itu salah satu kecerdasan artifisial. Tapi apa sih kecerdasan artifisial itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Acungkan tangan. Ada? Nih, kecerdasan artifisial adalah atau AI ya, adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, mengenali objek, serta membuat prediksi dan keputusan. Jadi pada intinya kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi di mana teknologi itu dapat memperagakan seperti halnya manusia, ya, bisa dimintain tolong, bisa disuruh, terus bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Jadi AI itu sama dengan manusia. Bedanya AI itu tidak punya hati dan juga perasaan. Tapi kalau misalkan dimintain tolong, AI, tolong buatkan saya menu nasi goreng yang paling mantap. AI bisa itu. Ya, sama kayak orang tua kita. Orang tua kita bilang, "Mah, tolong dong masakin masakan yang enak." Bisa kan? Nah, AI itu bisa membantu resepnya. Atau contoh, Muki, aduh matematika teh pusing. Ah, mau nanya Cici, Cici tolong kerjakan soal ini. Semuanya bisa dikerjakan. Ya. Atau Ellen bosen nih foto di sawah mulu, mau nyoba foto di Menara Eiffel misalkan ya. Ke AI tolong buatkan foto saya menjadi di Menara Eiffel. Nah, itu bisa. Ya, itu adalah manfaat teknologi kecerdasan artifisial atau yang sering kita sebut dengan AI. Ya. Jadi pengertian kecerdasan artifisial sekali lagi yaitu teknologi yang bisa menirukan sifat kognitif manusia, gitu ya, dalam membuat keputusan, menilai sesuatu dan lain sebagainya. Ada beberapa macam-macam kecerdasan artifisial, ya. Jadi yang tadi Bapak sebutkan satu-satu, apa aja sih contohnya atau apa aja sih macam-macamnya? Nah, yang pertama ada Natural Language Processing atau NLP, atau bahasa Indonesianya pemrosesan bahasa alami. Fungsinya itu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Contoh, kalian pusing bahasa Inggris, ya, Pak, abdi mah teu ngarti gitu bahasa Inggris teh gitu ya. Nah, AI apa yang bisa membantu kalian? Cici boleh. ChatGPT, Siri, apalagi? ChatGPT lama. Atau yang simpel, Google Translate. Nah, itu termasuk NLP. Ya. Kalian tinggal ketik aja bahasa Inggrisnya, ketik semua. Klik ke bahasa Indonesia. Sudah. Ya. Ada bahasa Indonesianya atau ada artinya. Nah, itu salah satu contoh KA tentang pemrosesan
bahasa atau teks. Terus ada lagi AI yang tentang pengenalan suara. Fungsinya mengenali kata yang diucapkan oleh manusia. Nah, ini salah satu contohnya yang tadi Google, Siri, ya. Kalau Siri jarang ya di kita karena Siri itu di iPhone biasanya. Tapi kalau misalkan Google udah biasa. Ingat itu buat mengenali bahasa manusia. Ngomong dia, ya. Misal, oke Google, tolong buatkan saya jadwal malam mingguan misalkan ya. Nah itu Google bisa. Malam minggu kapan, tanggal berapa, bagusnya jam berapa, harus bawa martabak atau enggak. Nah itu bisa. Ya. Atau kalau Google tolong bangunkan saya pukul 6 pagi. Nah itu Google bisa. Ya. Itu salah satu contoh kecerdasan artifisial. Ada macam-macamnya lagi. Yang ketiga itu ada image recognition and processing atau pengenalan dan pemrosesan wajah. Fungsinya mengenali wajah, tulisan tangan atau objek. Nah, ini contohnya kayak tadi, kayak Face ID, ya, Face ID pengenalan wajah. Terus ada juga contohnya Google Lens. Kalau kalian lihat di HP kalian, di bar yang Google itu kan ada mikrofon sama gambar kotak gitu ya, yang gambar kamera. Nah itu kalau diklik ya, misal kalian punya kertas isinya dokumen, terus dipoto, klik. Nah itu bisa nanti kalian tinggal salin teks itu terus kirimkan. Nah Bapak seperti itu. Kalau misalkan Bapak nggak mau ngetik nih panjang, ya, untuk meminimalisir waktu, nggak mau ngetik, udah foto aja, dipoto, udah, nanti tinggal disalin. Setelah disalin Bapak tinggal kirim. Nah itu salah satu manfaat kecerdasan artifisial. Selanjutnya yang keempat, ada nih autonomous agent atau agent otonom. Fungsinya bekerja sendiri tanpa dikendalikan manusia. Ada nih bekerja sendiri tanpa dikendalikan manusia. Contohnya apa? Contohnya robot, ya. Robot. Kalian pernah lihat TikTok? Nonton TikTok kan? Nonton TikTok? Nah, di TikTok ada konten yang bersih-bersih rumah tuh. Ya, ada konten yang bersih-bersih rumah. Kalian tahu robot yang bulat? Nah, robot yang bulat yang suka ngepel. Yang suka ngepel sama sedot debu. Nah, itu salah satu kecerdasan atau salah satu macam kecerdasan artifisial. Robot itu nantinya tinggal dipencet aja, udah keliling rumah dia buat ngepel. Jadi nggak usah ngepel yang kayak gini, nggak usah. Udah biarin aja robot bekerja. Ya, kita nggak usah beli pembantu. Beli, nggak usah apa namanya, sewa pembantu. Udah beli aja robot, biarin robot yang ngepel. Kitanya pembersih, kitanya nyuci. Yang ngepel robot. Ya, itu 4 macam kecerdasan artifisial. Yang mana hari ini kita setidaknya sudah menggunakan 3 ya. Yang tentang pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan pemrosesan suara. Yang belum, yang keempat. Kenapa yang keempat belum? Karena mahal. Ya, karena mahal. Alatnya mahal. Oke, sebelum itu Bapak akan ada diskusi dulu. Dan kalian nanti silahkan mengerjakan LKPD dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Oke?
Paham ke? Kelompoknya sama seperti kelompok yang kemarin. Ya, nanti Bapak akan bagikan. Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit ya untuk mengisi LKPD ini. Ini satu kelompoknya kalian. Oke, ini belakang ya. Oke. Oke. Nah, ini ke belakang. Balik badan ya, boleh balik badan ya. Boleh, balik badan ke belakang ya, boleh ya. Jangan lupa di sini diisi nama kelompoknya, baru jawabannya di bawah ya. Panggil ke
Oke, sudah semuanya? Sudah. Silakan perwakilannya ke depan satu orang saja. Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah kerja kelompok. Nanti akan Bapak nilai sekaligus dengan pekerjaan rumah yang kemarin ya. Silakan dirapikan lagi mejanya. Nanti setelah ini kita akan ice breaking sambil mengerjakan refleksi. Oke? Nah, ice breakingnya seperti biasa kita akan bermain game dengan quizzes, oke? Bapak akan bagikan dulu papernya ya. Sudah kebagian semua ya? Kita mulai ya, oke? Oke. Kita akan ice breaking sambil refleksi materi tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Seperti biasa, Bapak akan pertanyaan dulu.
nanti pilihan gandanya dan kalian jawab ya. Angkat paper mobnya ya, atau angkat kertasnya. Nanti Bapak akan scan menggunakan HP. Baik itu? Pertanyaan yang pertama, kita akan ada 5 pertanyaan untuk refleksi. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI? Yang tadi sudah Bapak jelaskan. A. Sistem yang hanya dapat melakukan penghitungan matematika. B. Teknologi yang digunakan untuk mengontrol gambar secara manual. C. Program yang tidak memerlukan data untuk belajar. D. Kecerdasan artifisial adalah sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Silakan diangkat. Sudah Bapak scan ya? Oke, seperti biasa kalau udah di scan langsung di ke bawah. Oke, oke. Oke, jangan dulu di. Oke, tahan semuanya. Oke. 29. Oke, jawabannya D. Nomor 2. Sistem yang dapat berbicara dan memahami bahasa manusia termasuk dalam jenis kecerdasan artifisial apa? Yang tadi yang bicara. A. Pembelajaran mesin. B. Robotika. C. Kecerdasan buatan umum. D. Pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ya. Oke, sebelah sini ah. Sudah semuanya? Oke, silakan. Siap. Mana? Oke. Oke. Nah, ini salah satu macam kecerdasan artifisial ya yang Bapak lagi gunakan. Jawabannya D. Nomor 3. Nah, ini yang barusan nih. Kecerdasan artifisial yang dapat mengenali wajah. Nah, yang dapat mengenali wajah disebut A. Deteksi gerakan. B. Pengenalan wajah. C. Analisis teks. D. Pengenalan suara. Silakan diangkat. Yuk. Oke, mana angkat. Oke. Jawabannya adalah B. Pengenalan wajah. Nomor 4. Kecerdasan artifisial yang digunakan dalam mobil otonom termasuk jenis apa? Yang terakhir tadi. A. Pembelajaran mesin dan algoritma. B. Jaringan saraf tiruan. C. Sistem basis data. D. Algoritma pengolahan citra.
silakan. Yuk. Mana. Oke. Mana yang belakang? Oke. Jawabannya adalah A. Pertanyaan terakhir. Apa nama teknologi yang memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan manusia? A. Robotika dasar. B. NLP. C. Sistem operasi. D. Pengolahan data. Terakhir. Oke. Jawabannya adalah B. Oke, alhamdulillah dari hasil barusan refleksi dan juga explaining, nilai kalian rata-rata di atas 92%. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas buat kalian kerjakan di rumah, ya. Kalian silakan ambil tulis minimal 5 contoh macam-macam atau jenis-jenis kecerdasan artifisial dan juga manfaatnya. Oke, jangan lupa besok dibawa tugasnya, ya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan ulang lagi tadi ya tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Ada tentang pemrograman suara atau NLP, tentang bahasa atau NLP. Ini contohnya adalah Google Translate. Selanjutnya ada lagi pemrosesan suara atau Google atau Siri dan lain sebagainya. Ada lagi yang pengenalan wajah. Salah satu contohnya adalah Face ID dalam handphone kita. Dan yang terakhir ada robotika atau kecerdasan artifisial yang tidak menggunakan manusia sebagai alat, yaitu salah satu contohnya adalah robot yang bisa ngepel sendiri, ya. Materi hari ini cukup dipahami. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian bawa ke kehidupan kalian sehari-hari. Ya, sebelum kita istirahat, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan baca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Iki. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan istirahat.
dan hati-hati saat bermain waktu istirahat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.